Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu penyakit yang berbahaya yang dia merupakan temannya riya. Penyakit tersebut adalah al-ujub, ya, al-ujub. Sungguhnya di antara penyakit yang merusak keikhlasan seorang adalah dua, riya dan ujub, ya, riya dan ujub. Riya sudah sering kita bahas dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ujub. Riya adalah seorang beramal soleh supaya dilihat oleh orang lain, dia perlihatkan amalnya agar dilihat oleh orang lain, sehingga dengan dilihat oleh orang lain dia akan dipuji, dia akan disanjung, dia akan dikagumi dengan memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain. Dan semirip dengan riya adalah sum'ah. Sum'ah adalah memperdengarkan amal solehnya. Dia cerita, saya pernah begini, saya pernah begini, saya pernah amal soleh, dia ceritakan. Saya pernah berbakti sama orang tua saya pernah haji, saya pernah umrah, saya pernah bersedekah, saya pernah banyak hal yang dilakukan, saya pernah berdakwah di pedalaman misalnya. Ini dia ceritakan amal soleh dia, tujuan tidak lain supaya orang yang mendengar memujinya, kagum kepadanya, hormat kepada dia, sehingga riya tersebut atau sum'ah tersebut tujuannya adalah untuk mencari sana'un nas, yaitu pujian manusia. Ini bahaya yang disebut dengan seorang beramal soleh tolaban li sana'in nas, beramal soleh untuk mencari pujian manusia. Itu adalah riya atau sum'ah. Nah, kita akan bahas penyakit yang lain yang juga tidak kalah berbahaya, adalah penyakit al-ujub, ya. Sebelum kita membahas ujub lebih jauh, kita perlu mengerti tentang model-model ujub sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ujub bagaimana yang mau kita bahas itu. Model-model ujub secara bahasa, ya, secara bahasa ada tiga. Yang pertama adalah ujub dalam artian kagum, ya. Ujub itu kagum terhadap perkara-perkara yang memang menakjubkan. Memang menakjubkan. Hal ini tidak mengapa, ya, ini tentu tidak mengapa. Seperti seorang misalnya dia kagum kepada indahnya sesuatu, ya, dia kagum terhadap kecerdasan seorang. Saya takjub dengan cerdasnya si fulan misalnya. Atau dia kagum dengan kecantikan seorang, misalnya saya kagum dengan cantiknya si fulana, atau saya kagum dengan tampannya si fulan misalnya, atau saya kagum dengan keahlian si fulan, ya. Saya kagum dengan kesolehan si fulan. Ini tidak ada masalah. Ini kaitannya dengan orang lain, ya, tidak mengapa, yaitu kagum terhadap orang lain, ya. Karena tidak terkait dengan diri sendiri. Contoh hal ini seperti Allah kagum, seperti dalam hadis ajaballah al-laila min sani'ikuma bidhaifikuma al-barihah, ya, ajaballah min sani'ikuma bidhaifikuma al-barihah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang lelaki yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada seorang datang ingin dijamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istrinya. Rasulullah kirim seorang tanya sama istri-istrinya, apakah ada makanan untuk bisa menjamu orang ini? Maka ditanyalah istri Nabi satu demi satu. Semua menjawab dengan jawaban yang sama, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suami kami, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguhnya tidak ada di rumah kecuali hanya air putih. Bagaimana kami bisa menjamu tamu?
Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Man yudhifu dhaifa Rasulillah. Siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku? Maka ada seorang laki mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia pun menjamu tamu Nabi tersebut, dia bawa pulang ke rumahnya. Sampai di rumah dia tanya sama istrinya, apakah ada makanan? Kata istrinya, buat saya tidak ada, buat kamu juga tidak ada. Apalagi buat tamu. Yang ada cuma buat anak-anak. Yang ada cuma buat anak-anak. Maka suaminya berkata kepada istrinya karena sudah terlanjur bawa tamu tersebut, ingin memuliakan tamu Nabi SAW, maka dia bilang, wahai istriku, ajak anak-anak ngobrol sampai mereka capek, sampai ketiduran. Jangan kasih makan. Kemudian kau pura-pura perbaiki lampu, terus matiin lampu tersebut. Hidangkan makanan tersebut kepada tamu kita, terus kau pura-pura menyalakan perbaiki pelita, kemudian matikan lampu pelita tersebut. Maka istrinya nurut. Ya. Ini istri soleha. Ya. Tidak mengatakan abi macam-macam aja. Tidak ada makanan ngajak tamu. Telepon dulu dong. Tidak ada. Istrinya nurut. Suaminya ngomong gitu dia nurut. Itu istri soleha. Tidak tahu kalau istri zaman sekarang ya. Ibu-ibu yang lebih tahu ya. Terkadang suaminya yang soleha, bukan istrinya yang soleha. Intinya istrinya nurut, maka dia pura-pura perbaiki lampu, dihidangkan makanan, kemudian dia pura-pura perbaiki lampu, kemudian dia matiin. Kenapa dia matiin lampu? Supaya tamunya itu kalau makan tidak kagok, tidak sungkan. Karena makan ini cuma buat satu orang. Makan anak-anak bisa cukup satu orang. Kalau lampu nyala, terus tamunya makan, tuan rumah nggak makan, dia nggak enak tamunya. Maka supaya tamunya makan dengan nyaman, lampunya dimatiin. Maka tamunya di hadapan makan, kemudian makan. Sementara suami istri tadi pura-pura bunyi-bunyi sesuatu, padahal mereka tidak makan apa-apa. Subhanallah. Akhirnya mereka berhasil menjamu tamu tersebut, tamu Nabi SAW. Keesokan harinya Rasulullah SAW berkata kepada mereka berdua, Ajaballah min soni'ikuma bidhaifikuma al-bari. Atau kama qala Nabi SAW. Maknanya, Rasulullah berkata, Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua semalam terhadap tamu kalian. Ini maksudnya takjub terhadap sesuatu yang tidak terkait dengan diri sendiri. Ya. Kalau Allah kagum ataupun kita kagum sama orang, nggak ada masalah. Kita sering kagum sesama orang lainnya. Ya. Tapi ini tidak ada masalah karena kita kagum sama orang lain. Tidak mengapa karena tidak terkait dengan diri sendiri. Yang kedua, jadi ini tidak ada kaitannya dengan kesombongan. Ujub model ini ya tidak ada kaitannya dengan kesombongan. Kenapa tidak ada kaitannya dengan kesombongan? Karena dia ujub sama orang, bukan ujub sama diri sendiri. Yang bisa bikin sombong kalau ujub terhadap diri apa? Sendiri. Tapi ujub model kedua. Yang kedua adalah dia ujub terhadap ibadah yang dia lakukan. Ya. Dia memandang bahwa ibadah tersebut hebat dan luar biasa. Ini ujub terhadap diri sendiri. Ujub terhadap diri sendiri. Misalnya ujub terhadap amal soleh. Soleh yang dilakukan. Misalnya, dia amal soleh, dia dakwah ternyata yang hadir banyak. Dia ujub, dia merasa, wah saya hebat rupanya. Misalnya seperti itu ya. Dia ujub terhadap dirinya, diri sendiri ya. Maka ini hukumnya adalah haram ya. Ini hukumnya haram. Kenapa tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Hukumnya haram. Karena tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita banggakan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal kita sebesar apapun tidak ada nilainya ya dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang mau kita banggakan? Seorang bangga dengan sedekahnya, seorang bangga dengan
apa namanya, misalnya dakwahnya, seorang bangga dengan hajinya dan umrahnya, maka ini dia tidak beradab kepada Allah. Apapun yang kau lakukan, tidak ada nilainya dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dalam terkait dengan ini Allah berfirman, "Wala tamnun tastakthir." Wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Di antara tafsir ayat ini yaitu janganlah engkau bersedekah engkau merasa sedekahmu banyak, ya. Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah, janganlah engkau bersedekah kemudian engkau merasa sedekahmu itu apa? Banyak. Jangan bersedekah, di antara tafsir ayat ini, dengan merasa sedekahmu banyak. Jadi jangan kita pernah merasa ibadah kita tuh besar. Jangan. Ini diantara apa namanya ujub, ya. Apakah ujub ini artinya sombong? Ujub dia bukanlah sombong. Nanti yang dijelaskan. Tapi ujub adalah derajat sebelum kesombongan. Ujub derajat sebelum kesombongan. Tapi yang ketiga, ujub sering diartikan oleh para ulama dengan makna sombong. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Zahabi, Al-Hafidz Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Dia membawakan dosa ke-14 yaitu tentang sombong, ujub, dibawa dalam satu makna. Oleh karena terkadang kita dapati nas atau pernyataan dari para ulama ketika mereka bilang ujub, mereka maksudkan dengan apa? Sombong. Ujub yaitu sombong maksudnya. Padahal secara bahasa, ya, ujub itu adalah derajat di bawah kesombongan. Jadi ini namun kita sampaikan ini sebagaimana diartikan oleh para ulama dengan makna sombong seperti Az-Zahabi, ya. Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Al-Kabair. Jadi beliau membawakan ujub dengan satu makna sombong, ya. Beliau mengatakan dalam dosa ke-15, al-kibr wal fakhru wal khuyala wal ujbu wat tih. Ini satu makna. Al-kibr wal fakhru wal khuyala wal ujbu wat tih. Ini 5 dianggap oleh Zahabi satu makna. Itu maknanya apa? Sombong. Namun secara bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dan yang lainnya, bahwasanya ujub itu bukanlah sombong, tapi dia derajat sebelum kesombongan. Ini paham ya sampai sini, ya? Ini 3 penggunaan istilah ujub, ya. Kalau sombong maka tentunya dosa besar, ya. Ini dosa besar. Baik. Tetapi saya katakan tadi, ujub hakikatnya, ujub itu tangga menuju sombong. Kenapa demikian? Karena ujub itu bukan sombong. Sombong, jadi ada ujub kalau kita definisikan, ya. Ujub, sombong. Ujub itu apa? Ujub kagum terhadap amal sendiri. Takjub dengan amal sendiri. Adapun sombong apa? Merendahkan orang lain. Ya. Kata Nabi SAW, al-kibr, sombong itu al-kibr maksudnya. Al-kibr, sombong, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Dengan mengangkat dirinya, yaitu merendahkan orang lain dengan menganggap diri lebih tinggi.
menganggap diri lebih tinggi. Karena kalau sekedar merendahkan orang lain, belum tentu orang itu sombong. Contoh, dia merendahkan orang lain, dia juga merendahkan dirinya sendiri. Orang itu, saya juga sama seperti dia. Dia tidak sombong. Dia merendahkan orang, dia juga merendahkan apa? Dirinya. Atau dia merendahkan orang, tapi dia merasa dia lebih rendah lagi daripada orang tersebut. Ini tidak sombong. Tapi namanya sombong itu ketika seorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Merendahkan orang lain dengan menganggap dirinya lebih tinggi. Itu baru sombong, ya. Ujub bukan sombong. Ujub itu kagum dengan amal sendiri. Ketika dia kagum dengan amalnya, tapi tidak merendahkan orang lain, maka dia tidak sombong. Ada orang kagum dengan Masya Allah, tapi dia tidak merendahkan orang lain. Maka orang ini baru tertimpa penyakit apa? Ujub. Tapi dia belum sombong. Ini dosa, itu juga dosa, tapi sombong lebih parah daripada ujub. Ya. Takjub dengan diri sendiri. Jika tidak disertai dengan merendahkan orang lain, maka tidak ujub, tidak sombong. Maka bukan sombong. Maka bukan sombong. Tetapi ujub itu tangga menuju sombong, ya. Kenapa? Tidak mungkin orang sombong kecuali pasti sudah ujub terlebih dahulu. Jadi orang yang sombong pasti ujub, orang yang ujub belum tentu apa? Sombong. Paham? Kita kesimpulannya, orang yang ujub pasti sombong, orang yang sombong pasti ujub. Pasti ujub dulu. Kalau ujub belum tentu apa? Sombong. Orang ujub belum tentu sombong. Baik. Sampai sini paham? Ibu-ibu? Ini ibu penting kan? Ibu yang suka ujub tuh ibu-ibu. Bapak-bapak juga. Yang sombong dengan tas, sombong dengan padahal tasnya KW, ya. Baik. Jadi ini mungkin perbedaan antara ujub dengan sombong kita ngerti. Jadi ujub adalah tangga menuju apa? Sombong. Baik, sekarang kita akan bahas tentang bahaya ujub. Bahaya ujub. Win sudah dia, Win. Coba dia. Sebentar. Dua-duanya. Baik, kita lanjut bahaya ujub. Bahaya ujub pertama adalah tadi sudah kita jelaskan, tangga menuju apa? Kesombongan. Dia tahu bahwasanya kesombongan itu menyebabkan orang tidak masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan zarrah. Ada sombong dikit aja, maka tidak masuk surga. Zarrah itu adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu yang sangat kecil atau sesuatu yang sangat ringan. Ibnu Jauzi menyebut 5 pendapat dalam kitabnya syarh muskil dalam syarah hadis tentang sahihain, ya. Al-Qurtubi juga menyebutkan beberapa pendapat tentang makna zarrah dalam tafsirnya. Intinya ada yang mengatakan zarrah itu adalah semut kecil. Semut kecil itu kalau ditaruh di timbangan mungkin tidak terdeteksi berapa beratnya saking kecilnya. Ada yang mengatakan zarrah itu hanya kepala semut. Kepala semut ini bukan badannya, kepalanya doang. Ringan. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kita pukulkan tangan ke tanah, kemudian kita ambil satu butir pasir, itulah zarrah. Ada yang mengatakan zarrah
adalah kalau kita lihat celah, ada celah di dinding, kemudian kemasukan cahaya, kita lihat partikel-partikel kecil. Kalau kita buka jendela, partikel kecil, ya, debu kecil, kita ambil itu namanya apa? Zarrah. Itu kalau kita taruh di timbangan, mungkin beratnya nggak ada ya. Mungkin beratnya nggak ada. Nah, siapa yang punya kesombongan sekecil itu saja tidak bakalan masuk surga. Mengerikan. Siapa yang punya kesombongan sekecil itu saja tidak bakalan masuk surga. Karena kesombongan adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak sombong hanyalah Allah. Yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah yang memiliki segala sesuatu, ya. Allah yang memiliki segala sesuatu. Adapun kita tidak memiliki apa-apa, kita hanya dititipi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu fin nar." Sungguhnya kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Siapa yang coba-coba mengusikku dalam salah satu di antara keduanya, aku campakkan ke neraka jahanam. Maka manusia tidak berhak untuk sombong. Dan sombong tadi, apa makna sombong? Gomtun nas, merendahkan orang lain. Apa itu? Cuma begitu aja. Apa gitu? Merendahkan orang lain, dunianya atau agamanya kita rendah. Nah, cuma segitu. Alah, begini, alah itu contoh orang apa? Sombong. Nah, orang tidak mungkin sombong kecuali ujub terlebih dahulu. Maka ujub adalah tangga menuju sombong. Sudah kita sebutkan tadi, setiap orang sombong pasti ujub. Namun tidak semua orang ujub apa sombong. Jadi ujub bahaya pertama adalah tangga menuju kesombongan, dan sombong adalah dosa sangat besar. Dosa sangat besar. Sangat besar. Baik. Yang kedua, ujub tadi sudah kita singgung juga, adalah bentuk apa? Tidak sopan terhadap apa? Allah. Sopan terhadap Allah. Tadi karena menganggap amal soleh dia hebat, paham? Dia menganggap apa yang mau dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena menganggap amal solehnya hebat. Amal solehnya hebat. Padahal amal solehnya tadi tidak ada apa-apa dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka tidak pernah merasa hebat dengan amal soleh yang mereka lakukan. Karena mereka tahu bahwasanya yang mereka sembah adalah Zat yang maha agung, yang tidak pantas seorang menganggap amal solehnya hebat. Lihatlah Nabi SAW, kalau habis salat, apa yang beliau zikir terlebih dahulu? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu salat Nabi yang khusyuknya luar biasa, yang ibadahnya luar biasa, istighfar. Ya Rasulullah SAW ketika salat sampai kaki beliau bengkak-bengkak, pecah-pecah, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakur. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Dia tidak pernah merasa besar dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak pernah merasa besar dengan apa yang dia lakukan. Ya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayatnya dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfar. Rasulullah disuruh apa? Istighfar. Sehingga setelah turun surat ini, setiap Rasulullah rukuk dan sujud, beliau berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau istighfar. Beliau istighfar setiap rukuk dan sujud. Setiap rukuk dan sujud. Difahami oleh Ibn Abbas bahwasanya surat ini, surat An-Nasr ini adalah pertanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Kenapa? Karena Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk beristighfar, dan biasa ibadah Nabi ditutup dengan apa? Istighfar. Salat Nabi ditutup istighfar, haji Nabi ditutup dengan apa? Istighfar. Di antaranya dakwah Nabi ditutup juga dengan apa? Istighfar. Karena sudah berhasil, apalagi sudah berhasil
23 tahun berdakwah, orang-orang sudah masuk Islam. Allah suruh istighfar, berarti Rasulullah akan meninggal dunia. Dan di sini bagaimana tawadhu'nya Nabi Rasulullah SAW istighfar? Setelah 23 tahun berdakwah dan berhasil mencetak generasi yang luar biasa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang luar biasa. Yang kalau kita baca kisah-kisah para sahabat tersebut seperti dongeng, luar biasa. Tapi Nabi tidak sombong sama sekali, tetap beristighfar. Ya. Dia tidak merasa apa yang dia lakukan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian kita baru dakwah sebentar sudah sudah hebat, merasa dirinya apa? Dakwanya hebat. Baru tulis buku sedikit merasa bukunya yang dia tulis apa? Hebat. Padahal banyak salahnya juga ya. Ya, seperti itu. Baru punya hafalan sedikit sudah merasa apa? Hebat. Nabi 23 tahun dakwah. Tidak ada dunia yang dia inginkan, sama sekali tidak ada. Itu pun dia tidak merasa hebat. Semua harta yang dia punya dia sedekahkan di jalan Allah. Tidak ada sedikit pun di harta yang dia miliki. Dia bagi-bagi seluruhnya. Ya, siapa yang dia miliki dia bagi sana, bagi sini, bagi sana, bagi sini. Ya, sampai meninggal dalam kondisi punya hutang kepada seorang Yahudi dengan dengan gadai baju perang yang dia miliki untuk menafkahi istri-istrinya. Semua harta yang dia punya sudah diludeskan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wala tamnun tastakthir." Jangan kau merasa banyak dengan sedekah yang kau lakukan. Ya, Nabi tidak pernah ujub sedikit pun, tidak pernah merasa besar. Kapan seorang merasa apa yang dilakukan besar, hebat, ini merasa mentang-mentang, ya, maka dia telah terjerumus dalam apa? Ujub. Ini tidak boleh. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jauh dari ujub. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang Rasulullah sudah mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Ketika Rasulullah SAW naik Gunung Uhud bergetar. Kata Rasulullah SAW, "Uskun ya Uhud, wahai Gunung Uhud, tenanglah engkau. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah engkau wahai Gunung Uhud, sungguhnya yang sedang berada di atas engkau adalah seorang nabi yaitu Rasulullah, wa siddiqun yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wa syahidan dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Rasulullah sudah mengatakan Umar akan mati apa? Syahid. Rasulullah yang telah memuji Umar yang mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma laqiyaka syaitanun salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghairu fajjik. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya wahai Umar, tidaklah setan melihat kau melewati suatu jalan kecuali setan akan cari jalan yang lain. Kita kalau jalan setan malah nongkrongin tunggu. Kalau Umar dia jalan setan kabur. Kalau kita malah setan panggil teman-temannya, ini ada ini dia ganggu rame. Subhanallah, itu pun Umar tidak ujub. Lihatlah yang membuat ekspansi negeri Islam siapa? Umar. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan pemimpin Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Siapa yang menerima kunci Baitul Maqdis? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kapan Persia ditaklukkan? Di zaman siapa? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang sangat hebat. Orang sangat hebat. Tapi ketika dia akan meninggal dunia, ada seorang pemuda datang muji-muji Umar. Umar, engkau adalah ini, engkau adalah ini, engkau adalah ini. Umar berkata, kafafan lali wala alayya. Semoga pujianmu tersebut adalah impas bagiku. Tidak ini artinya tidak menyerangku dan tidak juga menguntungkanku. Dia hanya berkata, dia tidak terpukau dengan pujian tersebut. Dia bilang kafafan, semoga saya ini impas. Yang penting saya selamat dari apa? Dari neraka. Tidak bilang, oh ya masih kurang pujianmu. Enggak. Umar yang sudah luar biasa dijamin surga, tidak ada sombongnya sedikit pun, tidak ada ujubnya sedikit pun. Ini ada orang baru amal masih enggak jelas, sudah bilang, kita pasti masuk apa? Surga. Jangan khawatir murid-muridku, nanti kalau hari kiamat kelak, kalian dulu semua masuk surga, saya belakangan, tenang aja. Murid-muridnya sih senang ya, karena ustadznya sudah menjamin surga buat mereka. Sambil tambah taklid sama gurunya, karena gurunya udah bilang nanti di akhirat kelak kalian duluan semua masuk surga, saya belakangan. Luar biasa. Begitu muridnya semua sudah masuk, dia masuk, pintu surga ditutup. Sombong sekali. Ada orang kok sombong kayak begini. Ya. Tidak ujub dengan amalannya. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq.
Yang Rasulullah SAW bilang Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Yang Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yauma sha'iman? Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, saya. Man ada minkumul yauma maridan? Siapa yang hari ini menyungguh orang sakit? Kata Abu Bakar, saya. Man tabi'a minkumul yauma janazah? Siapa yang hari ini mengantar jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, saya. Man at'ama minkumul yauma miskinan? Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya. Subhanallah. Setiap Nabi tanya amal soleh, dia bilang apa? Saya. Kata Rasulullah SAW, majtama'ana fi imri'in ila dakhalal jannah. Tidak seorang pun terkumpul padanya amal-amal soleh ini kecuali masuk surga. Itu pun Abu Bakar As-Siddiq tidak ada sombong sama sekali. Tidak sombong sama sekali. Sampai ketika dia minta, diajar doa, apa yang harus saya baca dalam solatku, Rasul ajarkan. Wahai Abu Bakar, bacalah doa ini. Ya, doa yang maksudnya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam solat ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abu Bakar disuruh berdoa dengan doa tersebut. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan dosa yang banyak. Abu Bakar disuruh baca doa seperti itu. Luar biasa. Coba kalau saya tanya sama antum, siapa yang hari ini puasa? Enggak ada. Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Saya Ustaz. Siapa istri saya miskin, saya kasih makan. Siapa yang hari ini kunjungi orang sakit? Saya Ustaz, anak saya sakit. Siapa yang hari ini antar mayat? Saya Ustaz, mertua saya mati, saya antar. Abu Bakar luar biasa, itu pun dia tidak sombong. Ketika Rasulullah SAW puji dia, ya, kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar di hadapan para sahabat, kata Nabi SAW, ya, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu bersedekah sejak awal Islam. Ketika orang-orang tidak mau sedekah kepada Nabi, tidak mau bantu dakwah Nabi. Yang pertama kali bantu dakwah Nabi siapa? Abu Bakar. Yang memerdekakan Bilal siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah puji Abu Bakar di hadapan orang-orang. Abu Bakar hanya menangis. Abu Bakar mengatakan, ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Siapa saya Rasulullah? Hartaku dan diriku hanya untuk Anda wahai Rasulullah. Tidak ada kesombongan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada ujub dari Abu Bakar As-Siddiq. Lihatlah Aisyah putrinya radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana tidak ada kesombongan sama sekali. Dialah istri Nabi SAW yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Yang Nabi berselimutkan dengan Aisyah sedang bermesraan, tiba-tiba ayat turun kepada Nabi SAW. Tidak ada istri Nabi yang ayat turun kepada Nabi sedang berselimut dengan istri Nabi kecuali siapa? Aisyah. Yang Rasulullah SAW wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang sebelum wafat, liur Nabi bercampur dengan liur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang ketika Rasulullah akan meninggal, Rasulullah SAW berkata, Aina ana ghadan, aina ana ghadan. Rasulullah bertanya kepada istri-istrinya, besok saya nginap di rumahnya siapa? Istri-istrinya paham, Rasulullah ingin nginap di rumah siapa? Aisyah. Akhirnya mereka semua sepakat, Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Cuma mereka berganti-gantian merawat Nabi SAW. Tidak ada sombong sama sekali. Sampai akhirnya ketika Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami dalam kisah yang masyhur namanya Hadithatul Ifk. Ketika Aisyah radhiyallahu anha terlambat dari rombongan karena mencari kalung yang hilang, kemudian rombongan sudah pergi, akhirnya Aisyah terlambat, datanglah seorang sahabat Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, kemudian ngantarin Aisyah, menggiring Aisyah sampai kota Madinah, masuk di siang hari di bulan Ramadan, di siang hari di kota Madinah. Kalau mereka berzina ngapain masuk siang-siang? Ya. Maka orang-orang pun, munafik pun kemudian menuduh Aisyah berzina. Rasulullah SAW selama sebulan bingung istrinya berzina atau tidak. Sampai Rasulullah berkata, sampai Aisyah minta izin pergi ke rumah orang tuanya, tidak kuat. Dan Rasulullah izinkan. Sampai Aisyah menangis, ada wanita dari Ansar datang, ikut menangis. Bela sungkawa dengan Aisyah, ikutan nangis. Sampai Rasulullah SAW karena tidak tahu perkara. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, in kunti alamti bidzambi, kalau kau memang berdosa, minta ampunlah
Sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Aisyah tambah sedih ketika itu. Karena Rasulullah masih memberi kemungkinan siapa tahu engkau melakukan apa? Dosa. Maka Rasulullah mengatakan, kalau memang kau punya dosa, istighfarlah. Padahal Aisyah tidak melakukan apa? Sampai Rasulullah mengatakan, Aisyah berkata kepada ibunya, ya ibuku, bantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya tidak bisa ngomong. Kemudian berkata kepada ayahnya, Abu Bakar, ya ayahku, bantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW masih berikan kemungkinan kalau kau memang berdosa, maka Allah minta ampunlah. Tapi kalau kau benar, Allah akan membela engkau. Yang Aisyah harapkan, Rasulullah berkata, nggak mungkin kau melakukan itu. Itu yang Aisyah harapkan. Tapi Rasulullah nggak tahu hal gaib. Makanya dia masih kasih dua kemungkinan. Kalau kau benar, Allah akan bela engkau. Tapi kalau kau dosa, minta ampunlah. Di situ Aisyah sulit menerima karena masih ada kemungkinan apa? Maka dia pun di puncak kesedihan. Sampai di sini air matanya tidak bisa keluar lagi saking sedihnya. Kemudian Allah turunkan ayatnya. Allah turunkan ayatnya membela Aisyah radhiyallahu taala anha sekitar 15 ayat dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum wa huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Jadi surat An-Nur terus sampai Allah mengatakan wal khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Kata Allah wanita buruk pezina buat laki-laki pezina. Laki pezina buat wanita pezina. Wanita baik-baik buat laki-laki yang baik-baik. Dan lelaki baik-baik buat wanita yang baik-baik. Mereka itulah yang bersih dari tuduhan orang-orang, perkataan orang-orang. Subhanallah. Allah bela Aisyah dengan mengatakan wat thayyibatu lit thayyibin. Rasulullah adalah orang baik, tidak mungkin istrinya apa? Pezina. Allah turunkan ayat untuk membela Aisyah supaya manusia berfikir, orang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin Allah berikan kepada dia wanita yang berzina. Ini ayat 15 ayat kurang lebih turun dibaca sampai hari kiamat membela kehormatan siapa? Aisyah. Aisyah tidak bangga, tuh Allah bela saya. Ketika turun ayat, ini menakjubkan, antum baca dalam kisah Sahih Bukhari. Maka kedua orang tuanya Abu Bakar dan Ummur Ruman, bapaknya kan Abu Bakar Siddiq, ibunya Ummur Ruman. Mereka bilang, "Qumi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo Aisyah, bangkitlah menuju Nabi. Kata Aisyah, enggak. Karena yang bela dia siapa? Allah, bukan Nabi. Nabi cuma dikasih tahu oleh siapa? Allah. Luar biasa. Kata Aisyah, enggak. Tapi apa kata Aisyah? Perhatikan. Ya. Ma kuntu adhunnu anna yunzal wahyu fi sya'ni. Saya tidak menduga turun wahyu untuk membela diriku. Wala sya'ni ahqar fi nafsi an yatakallama Allah bi amrin. Wa kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ru'yah ma yubarriuni. Kata dia, saya tidak menduga sama sekali kalau Allah bela saya dengan menurunkan apa? Ayat. Saya tidak menduga. Sungguh diriku ini lebih hina daripada harus diturunkan ayat membela saya. Ya, saya dulu cuma berharap Rasulullah mimpi dalam mimpinya ada wahyu dari Allah lewat mimpi menjelaskan saya bersih. Subhanallah, Aisyah radhiyallahu anha tidak mengatakan, tuh lihat tuh. Allah bela saya. Ente yang bela siapa? Satu ayat pun tidak ada. Ini 15 ayat bela saya, sama sekali tidak. Dia mengatakan wala sya'ni fi nafsi ahqar. Sungguhnya diriku, kondisiku lebih hina atau lebih rendah daripada harus diturunkan. Maksudnya saya tidak perlu, tidak pantas untuk Allah turunkan apa? Ayat, tapi Allah turunkan ayat. Dia tidak merasa bangga dengan hal tersebut, tetap tawadhu, tetap tidak apa? Tidak ujub. Inilah para salaf dahulu. Tidak merasa bangga dengan amal soleh yang mereka lakukan. Oleh karenanya, di antara bahayanya ujub adalah bentuk tidak sopan terhadap siapa? Allah. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang salat malam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mustaghfirina bil ashar." Orang-orang yang beristighfar di waktu apa? Sahur. Siapa orang ini? Orang-orang yang beristighfar ke sahur adalah orang-orang setelah salat malam. Mereka setelah salat malam, mereka tidak ujub dengan salat malam mereka. Justru mereka beristighfar di ujung ibadah salat malam mereka. Ini baru salat malam 1 rakaat sudah sombong.
Itu pun sujud sahwi, lupa. Ini subhanallah, salat malam jauh, tidak tidur salat malam, di ujung salat malam malah istighfar. Mana ujubnya? Enggak ada ujubnya. Tahu diri penuh dengan apa? Kekurangan. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, ya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Kata Allah, muji para penghuni surga, kata Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguhnya orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya khasyah, takut sama Allah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka beriman terhadap ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak berbuat syirik sama Allah, sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Walladzina yu'tuna ma atau. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, sementara qulubum wajilah, hati mereka merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, takut dikembalikan kepada Allah. Ulaika yusarina fil khairat, maka mereka karena takut dikembalikan kepada Allah, mereka segera dalam melakukan amal kebajikan. Wahum laha sabiqun. Aisyah ketika turun ayat ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun?" Ini orang-orang yang Allah sifati hati mereka takut. Apakah mereka ini orang perzina yang berzina kemudian bertobat? Apakah mereka ini pencuri kemudian bertobat? Apakah mereka ini pembunuh mereka bertobat sampai hati mereka takut kemudian mereka beramal soleh banyak? Kata Nabi SAW, "La ya ibnata Siddiq." Bukan wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Bukan. Justru mereka ini adalah hum yusallun, mereka orang yang salat, wa yasumun, mereka sering berpuasa sunnah, wa yatasaddaqun, mereka sudah sering bersedekah, wa yakhafuna alla yataqabbalallahu minhum, dan mereka takut Allah tidak terima amal soleh mereka. Tidak ujub dengan amal solehnya. Faham? Tidak ujub. Tidak merasa besar dengan apa yang mereka lakukan. Mereka masih takut amal mereka tidak diterima, sehingga mereka beribadah antara khauf dan roja. Antara takut tidak diterima dengan berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman alaihi wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah di atas pondasi. Bangun Ka'bah enggak gampang zaman itu. Batunya harus dikotakin dulu, ya enggak? Batu kan dikotakin dulu, ngambil batu di mana, di lembah, dipahat, dikotakin, dipikul, kemudian ditaruh dari tempat jauh, dipikul, ditaruh. Pekerjaan bukan pekerjaan ringan, mereka kerja cuma 2 orang. Siapa? Ibrahim dan siapa? Ismail. Makanya Ibrahim berkata kepada putranya ketika temu, "Wahai putraku, inna Allah amrani bi amrin." Allah perintahkan aku melakukan suatu perintah. "Hal tu'inuni?" Kau bantu saya? Kata Ismail, "Saya bantu engkau wahai ayahanda." Allah perintahkan kita bangun rumah Allah di sini. Maka mereka berdua bekerja. Sampai ketika Ka'bah sudah tinggi, maka Ibrahim mengambil batu, maqam Ibrahim, tempat pijakan. Ismail over batu, Ibrahim taruh letakkan. Ismail over batu, berat, itu bukan batu kecil-kecil, paham? Batu besar-besar. Kalau bahasa Papua, bokar-bokar batunya. Batu besar, itu berat atau ringan? Ringan, berat. Dari tempat jauh. Subhanallah, setiap kali taruh batu, mereka berdua berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Tidak bangga dengan amal mereka. Setiap mereka taruh batu, mereka mengatakan, "Ya Allah, terimalah dari kami." Ini amal luar biasa. Sampai ada seorang salaf menangis ketika baca ini, dia mengatakan, "Unzur ila Khalilir Rahman." Lihatlah kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bana baitar Rahman, sedang membangun rumah Allah. Bi amrin minar Rahman, dengan perintah Allah, Allah perintah langsung. Tsumma yakhafu alla yataqabbala minhu Rahman, kemudian dia masih takut Allah tidak terima amalnya. Tidak ada ujub sama sekali. Ini baru sumbang 1 juta supaya dia masuk surga. Ya, ini. Maka hati-hati, penyakit ujub ini tidak sopan kepada siapa? Allah. Ente apa yang mau ente ujubkan? Ente sumbang 1 juta, itu pun berapa persen dari harta ente? Enggak ada, 1% enggak ada. Enggak ada 1%. Abu Bakar menyumbangkan 100% hartanya, dia tidak sombong. Tapi pada orang, saya sumbang 1 miliar. 1 miliar berapa hartamu sih? Berapa persen dari hartamu? Belum tentu 50%, belum tentu 10%, belum tentu. Kau punya harta mungkin triliun.
Satu miliar kecil. Terus kau mau sombong? Abu Bakar berinfak seluruh hartanya, tidak sombong sama sekali. Makanya Ibrahim dan Ismail luar biasa, beramal soleh seperti itu, tidak, masih takut tidak diterima oleh Allah, tidak ada ujub sama sekali, tidak merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Maka kalau kita merasa bangga, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ini siapa? Amal apa yang saya lakukan? Tidak ada bandingnya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Di antara bahaya ujub yang ketiga, Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya ujub adalah termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Bedanya antara riya dengan ujub, ya. Riya, ujub. Sama-sama ini sama-sama syirik kecil, ya. Sama-sama syirik kecil. Cuma ada bedanya. Beda riya itu mensekutukan Allah dengan orang lain. Dengan orang lain. Adapun ujub mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya begini. Orang kalau riya, ketika dia beramal soleh, dia ingin dapat pahala dari Allah dan dia ingin dapat ganjaran dari manusia dengan dipuji. Paham? Dia bersedekah, dia ingin dapat pahala dari Allah dan juga ingin dapat ganjaran dari orang. Maka dia tampakkan supaya dipuji. Sehingga dia ingin mendapatkan dua ganjaran. Ganjaran dari Allah dan ganjaran dari makhluk. Maka ketika itu, dia mensekutukan Allah dengan makhluk. Dari sisi ingin dapat ganjaran dari dua-duanya, paham? Paham tidak ini? Saya ulangi, riya itu seorang beramal soleh menampakkannya supaya dia bukan cuma dapat pahala dari Allah, tapi juga dapat ganjaran dari manusia dengan pujian. Ganjaran tersebut berupa apa? Pujian, penghormatan, pengakuan. Itu ganjaran dari manusia. Maka ketika itu dia mensekutukan Allah dengan manusia. Ini riya. Adapun ujub, dia mensekutukan Allah dengan dirinya. Dia merasa ketika dia berhasil, ketika dia hebat, karena dirinya. Karena apa? Dirinya. Harusnya orang yang bertakwa kepada Allah tahu keberhasilan dia murni 100% dari Allah. Dia hanya melakukan sebab, dia tidak punya andil sama sekali dalam meraih keberhasilannya. Kapan dia merasa saya berhasil karena saya jago, berarti dia telah mensekutukan Allah dengan dirinya. Paham? Dia merasa keberhasilan itu akibat kerjasama antara Allah dan kehebatan apa? Dirinya. Itu namanya syirik kecil. Mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Paham atau tidak? Orang yang tidak ujub, dia tahu keberhasilan dia murni 100% dari Allah. Kita ini kalau kita berhasil, yang bikin kita pintar juga Allah, yang bikin kita banyak pengalaman juga Allah, yang bikin kita kaya juga Allah. Jangan bilang karena saya pintar, saya kaya. Betapa banyak orang pintar tidak kaya-kaya, paham? Dan ada sebagian kita dengar cerita, 4 orang sekolah, ya. Yang 3 lulus, 1 tidak naik kelas. Ternyata kemudian hari yang lulus 3 ini kerja sama yang tidak naik kelas. Terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti tidak mesti bahwa pintar pasti kaya. Pintar tidak berbanding lurus dengan apa? Kekayaan. Banyak orang bahlul, bodoh juga orang pintar. Banyak tidak? Banyak. Tidak harus apa? Tidak harus pintar, tidak harus kaya. Menunjukkan bahwasanya seorang berhasil itu, ya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lagian kalau memang kepintarannya sebab dia berhasil, yang kasih dia pintar siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa hebat. Siapa yang merasa dia berhasil karena kehebatannya, ketika itu dia telah mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Maka ujub itu syirik kecil juga seperti riya, cuma beda. Nah, berarti riya itu terkait dengan syirik dalam tauhid uluhiyah. Adapun ujub syirik dalam rububiyah, tauhid rububiyah. Karena uluhiyah terkait dengan tujuan, seorang bertujuan untuk dapat ganjaran dari Allah dan juga dari manusia,
Rububiyah terkait dengan keberhasilan. Bahwasanya kita tahu yang buat menjalankan segala sesuatu dalam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan berhasil atau tidak hanyalah siapa? Allah. Itu rububiyah. Kemudian kita merasa kita berhasil karena kita juga. Andil kita juga karena kita hebat, maka kita melakukan syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Dari sini sebagian ulama berpendapat jika seorang ujub amalnya gugur. Karena di antara ciri syirik, jika syirik tercampur pada suatu amalan, amalan tersebut menjadi apa? Gugur. Amalan tersebut menjadi gugur. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, "Fal ujuba al-ujuba fahdharhu, innal ujuba mujtarifun a'mala salih sahibihi fi saylihil arimi." Hati-hatilah engkau dengan ujub. Sungguhnya ujub itu menggeret amal saleh pelakunya kepada banjir yang menghancurkannya. Jadi menggeret amal soleh jadi tidak bernilai. Hati-hati, seorang ujub amalnya gugur. Seorang ujub amalnya gugur. Mengerikan. Seorang ujub dengan hafalan Qur'annya. Kemudian dia ujub dengan dakwahnya. Dia ujub dengan sedekahnya. Dia ujub dengan orasinya. Waduh, mengerikan. Dia ujub dengan hajinya. Dia ujub dengan banyak hal. Maka amal dia akan gugur. Karenanya datang dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya ujub. Menjelaskan tentang bahaya ujub, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu muhlikat." 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara yang membinasakan. Apa 3 perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi." 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan seorang ujub dengan dirinya. Seorang ujub dengan apa? Dirinya. 3 hal yang Rasulullah menamakan ujub membinasakan. Ujub dengan apa? Dirinya. Ujub membinasakan, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Lau lam takunu tudhnibun, la khashitu alaikum ma huwa akbaru min dhalik, al-ujub al-ujuba." Kata Nabi, kalau kalian tidak berdosa sama sekali, aku khawatir kalian ditimpa dengan perkara yang lebih parah daripada dosa, yaitu ujub. Kalau kalian tidak berdosa, aku khawatir kalian tertimpa dengan penyakit yang lebih bahaya daripada dosa, yaitu apa? Ujub. Orang berdosa, tapi dia merasa dirinya penuh dosa, dia merendah di hadapan Allah. Lebih baik daripada orang tidak berdosa, tapi merasa hebat. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, terkadang dosa mengantarkan orang kepada surga, terkadang amal soleh mengantarkan orang kepada neraka. Kok bisa demikian? Yang berdosa merasa rendah, hina, dina di hadapan Allah, selalu dosa di hadapan matanya, dia banyak istighfar, akhirnya dia masuk surga. Yang beramal soleh, bangga dengan amal solehnya, ujub, sombong, akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Rasulullah mengatakan, ujub lebih dahsyat daripada dosa. Karena kalau orang tidak berdosa, lama-lama dia, wah, saya tidak pernah berdosa, meremehkan orang lain, akhirnya dia ujub, akhirnya sombong. Ini bahaya. Allah beri pelajaran kepada para sahabat dalam perang Hunain, ketika mereka merasa keberhasilan bertumbuh pada sebab saja. Mereka lupa bahwasanya yang menyebabkan keberhasilan hanyalah siapa? Allah. Ya. Ketika mereka keluar perang Hunain, para sahabat ketika itu jumlahnya 12.000 orang. 10.000 dari Madinah menuju Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Kemudian ditambah lagi dengan 2.000 yang baru masuk Islam. Yang disebut dengan Muslimatul Fath, yaitu yang masuk Islam ketika Fatu Makkah, 2.000 orang. Maka berjalanlah 12.000 orang melawan kabilah Hawazin. Maka di tengah perjalanan ada seorang yang mungkin baru masuk Islam, nyeletuk. Dia mengatakan, "Lan nuglabal yauma min khillah." Kita tidak bakalan kalah dengan sebab jumlah sedikit. Karena jumlah kita sekarang apa? Banyak. Enggak mungkin kalah. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menjadi terasa berat bagi Nabi, ada perkataan seperti itu. Kenapa? Dia merasa bangga dengan jumlah yang banyak, pasti apa? Menang. Gampangnya gini, para sahabatnya jumlah sedikit selalu menang. Perang Badar jumlah sedikit apa? Menang. Perang Khandaq jumlah sedikit, Allah kalahkan musuh. Apalagi sekarang jumlah banyak. Maka Rasulullah SAW berat mendengar perkataan tersebut, dan ternyata benar. Ketika terjadi peperangan, ternyata semua sahabat pada kabur. Kabur semuanya.
Dari 12.000 orang kalau tidak salah yang bertahan cuma tinggal 12 atau tinggal berapa di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tiba-tiba mereka masuk dalam suatu lembah, tiba-tiba ada pasukan yang bersembunyi di bukit, semuanya lempar hujan anak panah, mereka kabur. Rasulullah bertahan ke depan, bahkan Rasulullah SAW maju. Rasulullah berkata, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku nabi, aku tidak pernah berdusta dan aku cucunya Abdul Muttalib. Justru Rasulullah berteriak seakan-akan dia berkata kepada musuh, "Kalau kalian bunuh saya di sini, saya tidak mundur sama sekali." Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW panggil sahabat sedikit-sedikit, "Ya ashabas syajara, wahai yang berbaiat kepadaku di bawah pohon Ridwan." Maka datang semua sahabat. Rasulullah panggil, "Wahai muhajirin, datang. Wahai kaum ansar, datang." Baru kemudian perang dimenangkan kembali. Ketika itu turun firman Allah, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira." Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. "Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, tsumma wallaitum mudbirin." Ketika perang Hunain, ketika itu kalian bangga dengan jumlah kalian. Padahal jumlah yang banyak tersebut tidak bisa menolong kalian sama sekali. Sampai bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian kabur mundur ke belakang. Allah sebut karena bangga dengan jumlah banyak, kabur kalian. Berarti yang menangkan kalian bukan jumlah yang banyak. Yang menangkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat tertimpa ujub, Allah bikin mereka kalah. Pelajaran bagi kita bahwasanya ujub itu sangat berbahaya. Ujub sangat berbahaya. Oleh karenanya ujub adalah syirik kecil. Siapa yang mencampurkan amal soleh dengan ujub, dia ujub dengan amal soleh dia, maka amal solehnya akan gugur. Karena ujub adalah syirik kecil. Tapi sekarang bagaimana cara kita melawan ujub? Berjihad melawan ujub. Banyak, ya. Yang pertama adalah, ya, yakin bahwasanya keberhasilan hanyalah dari siapa? Allah. Kita ini sangat lemah. Kita sangat lemah. Yakin keberhasilan 100% dari Allah. Apa yang kita lakukan hanyalah usaha. Usaha tersebut pun Allah yang berikan taufik kepada kita untuk berusaha tersebut. Dan hasilnya pun 100% dari siapa? Allah. Betapa banyak orang punya sebab-sebab yang luar biasa, toh tidak berhasil. Sebagian orang sebabnya kurang namun berhasil. Jadi keberhasilan dari Allah. Ya. Jangan sombong seperti Qarun. Qarun sombong. Dia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sungguhnya aku ini dapat harta banyak karena saya punya ilmu. Sombong. Dia ujub. Apa namanya? Qarun apa? Ujub. "Innama utituhu ala ilmin indi." Dalam surat Al-Qasas. Aku ini kaya karena aku punya ilmu dagang, pandai, makanya saya kaya. Ini bahaya. Ya. Yang kedua, selalu menisbahkan kenikmatan kepada Allah. Selalu, jangan lupa. Kita mengatakan, "Dzalika min fadli Rabbi." Ini semua dari siapa? Karunia Allah Subhanahu wa taala. "Hadza min fadli Rabbi." Ini dari karunia Allah. Selalu, ini siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Ini bisa beli ini, Masya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu bahwasanya semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, merenungkan, ini terkait semua, merenungkan firman Allah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Siapa yang merenungkan ayat ini, hanya kepada Allah kami beribadah, selamat dari riya. Setiap hari kita baca ayat ini, "Iyyaka na'bud," hanya kepada Engkau lah kami beribadah.
Ya Allah, saya tidak butuh pujian orang, saya hanya beribadah kepada Engkau. Siapa yang merenungkan ayat ini, dia selamat dari apa? Riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, ini selamat dari ujub. Karena kita tahu semua pertolongan dari siapa? Allah. Wa iyyaka nasta'in, maka dia akan selamat dari ujub. Yang berikutnya, yang keempat, ingat dosa-dosa yang nampak maupun tersembunyi. Apa yang mau kita ujubkan? Kata Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidzunubi rih, ma jalasa ilai ahad." Seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, tidak seorang pun akan duduk denganku. Kalau gibah ada aromanya, kalau melihat yang haram ada aromanya, kalau sombong ada aromanya, kalau riya ada, semua banyak aroma keluar dari tubuh kita. Tidak ada orang yang mau dekat dengan. Maksudnya kita mau ujubkan, sementara kita penuh dengan apa? Dosa-dosa. Apa yang kita ujubkan? Kita ini juga banyak dosa ya. Ini banyak dosa. Ini kemudian ya tentu berdoa kepada Allah ya. Yang paling utama berdoa kepada Allah. Sebenarnya doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sudah cukup buat kita terhindar daripada ujub. Di antaranya doa yang terhindar dari syirik kecil. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari riya yang aku sadari, syirik yang aku sadari, dan syirik yang aku tidak sadari. Di antara syirik tidak disadari adalah ujub. Taib. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya ujub. Hendaknya kita waspada, kita lihat penyakit ujub tersebut dan kita koreksi diri kita. Sungguhnya segala keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.